Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan kami muliakan, maka kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, sekali lagi kami selalu mengingatkan bahwa doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau di antara saudara ada yang memiliki pertanyaan secara rohani dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui Japri maupun melalui kolom chatting, sehingga kami dapat mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara, doa malam juga seringkali kita tujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, dan kita cermati melalui firman Tuhan supaya hidup kita menghadapi zaman yang luar biasa ini kedapatan benar di hadapan Tuhan. Nah, seperti hari ini judul renungannya adalah, saya ajak saudara mencermati apa yang terjadi dalam minggu-minggu ini. Judul renungannya adalah mencermati pembunuhan berantai Banjarnegara. Saudara mungkin sudah membaca tragedi yang luar biasa ini di Banjarnegara ya. Tapi kita baca dulu firman Tuhan untuk mendasari perenungan kita menghadapi zaman yang luar biasa ini, supaya Tuhan memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita dan bagaimana kita harus bersikap di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan saya baca dari Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, "Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi." Perhatikan, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saudara, yang saya maksud kita perlu mencermati apa yang terjadi di zaman ini, yaitu di tengah bangsa dan negara kita. Dalam minggu ini baru saja kita mencermati bahwa ada banyak koruptor di negara kita ini ya. Jadi yang sudah terungkap saja ada uang triliunan rupiah yang dicuri, dan bahkan sekarang ini berkembang wacana sebetulnya kalau pajak dari rakyat itu dibayar dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak kebocoran, tidak banyak yang dikorupsi menurut perhitungan. Nah, ini saya hanya baca-baca saja komentar-komentar netizen dan juga banyak sekarang ini wawancara talk show yang diadakan itu ya. Nah, itu sebetulnya Indonesia itu bisa paling tidak memperingan hutang gitu saudara ya. Jadi tidak banyak punya hutang, atau bahkan sebetulnya kalau tidak banyak kebocoran, Indonesia tidak perlu punya hutang seperti itu. Nah, sekarang ini hal yang kita nikmati ini ternyata adalah negara punya hutang sampai ribuan triliun saudara ya. Itu
mencermati hal itu saja sudah menimbulkan sebuah kekonyolan tersendiri buat kita. Tapi minggu ini ada peristiwa yang sungguh menggemparkan kalau saudara-saudara yang sudah mencermati berita yang ada, yaitu bahwa di desa Balun Wonoyoso Banjarnegara, ya Banjarnegara itu Banyumas ya, jadi di Temanggung ke sana sedikit itu saudara ya, itu terjadi pembunuhan dan pembunuhan yang luar biasa. Jadi dalam minggu ini terungkap itu dimulai hari Sabtu yang lalu, diselidiki oleh polisi dan kemudian sudah ada press release dari polisi, sudah ada konferensi pers itu. Jadi ini bukan berita hoax saudara, bukan berita hoak. Ini sungguh-sungguh terjadi ya ini. Ada seorang dukun yang mengaku bisa menggandakan uang, namanya ST atau disebutkan di sana Mbah Slamet gitu. Nah, ST usia 45 tahun ini mengaku bisa menggandakan uang. Nah, kemudian ada seorang dari Sukabumi yang sudah menyerahkan 70 juta uangnya kepada Mbah ST di Balun Wonoyoso Banjarnegara ini untuk digandakan. Tapi tidak ada hasilnya, sehingga sejak Juli tahun yang lalu ditagih-tagih terus begitu. Nah, ini minggu lalu itu disebutkan namanya, sebetulnya kalau di berita-berita sudah disebut nama-nama asli mereka, tapi saya menggunakan inisial saja ya. Pak PO yang usia 50 tahun lebih sedikit ini dari Sukabumi itu datang ke Banjarnegara menggunakan mobil wuling hitam. Nah, lalu sampai di sana dia sudah jaga-jaga rupanya, sehingga dia kirim WA kepada anaknya yang di Sukabumi, kalau sampai hari Minggu dia tidak pulang, harap anaknya datang dengan aparat ke tempat Mbah Slamet di Banjarnegara. Nah, ternyata benar, sampai beberapa hari tidak pulang, sampai lewat hari Minggu tidak pulang. Makanya kemudian anaknya datang dengan aparat di Banjarnegara. Nah, ternyata Pak PO ini sudah dibunuh dan sudah dikuburkan. Nah, hebatnya lagi saudara, ketika diselidiki oleh polisi, maka dukun pengganda uang ini sudah praktek sekitar 5 tahun, mengaku kepada polisi praktek selama 5 tahun, dan yang dibunuh bukan hanya satu orang itu. Di kebun di mana dia sering mengadakan pura-puranya upacara untuk menggandakan uang itu, jadi modus operandinya selalu begitu. Disebutkan ada orang-orang yang sudah disebutkan saja, dari Palembang, dari Jogja itu lebih dari seorang, dari Lampung, dari Sukabumi, kalau nggak salah sempat disebut tadi dari Jakarta. Jadi orang-orang luar kota yang ingin menggandakan uang kepada dukun ST ini di Banjarnegara. Nah, itu dimintai uang dulu, lalu mau digandakan. Nanti kalau sudah mulai ditagih, orangnya diundang untuk mengadakan upacara di sebuah kebun kurang lebih 1,5 kilometer dari rumahnya di desa Balun Wonoyoso Banjarnegara. Kemudian dalam upacara itu si korban diminta minum air putih yang sudah dicampur dengan racun yang mematikan. Nah, lalu akhirnya si dukun ini mengaku di hadapan polisi bahwa yang sudah dibunuh sejak 5 tahun itu lebih dari 1. Dan saudara, berita terakhir yang saya ikuti setelah dilakukan penggalian ada 12 mayat. Wow, ini berita yang luar biasa saudara ya. 12 orang yang sudah dibunuh dengan racun.
oleh dukun Mbah Slamet di Wonoyoso Banjarnegara. Dan ini diceritakan dengan, sebetulnya saudara bisa mencari nanti berita ini. Kemarin waktu masih ketemu 10 mayat, 10 jenazah itu, yang 5 sudah jadi kerangka, yang 5 belum, jadi masih berbentuk mayat seperti itu. Jadi sudah cukup lama. Nah, pertanyaannya adalah begini, kok ada ya orang yang sadis seperti itu, dan dia minta bantuan satu orang untuk menyebarluaskan kemampuannya itu melalui internet, saudara. Nah, makanya sekarang ini tersangkanya 2 orang ya, tapi praktek pembunuhan itu hanya dilakukan oleh Mbah ST sendiri. Nah, ini berita yang mengerikan, saudara ya. Jadi kita yang orang normal gitu tidak habis pikir ya, satu orang membunuh 12 orang, dan motivasi utamanya adalah merebut harta atau ingin memiliki harta yang sebetulnya bisa disebut hanya beberapa puluh juta ya. Jadi kalau bagi orang-orang tertentu uang puluhan juta itu bisa sedikit bisa banyak sih ya, tapi untuk memperoleh uang itu seseorang bisa membunuh banyak orang sampai yang sudah ketahuan 12, dan dimungkinkan masih bisa bertambah, saudara. Nah, jadi kok ada kekerasan yang luar biasa semacam itu, dan itu terjadi di negara kita. Kemarin dulu sempat kita renungkan, modusnya sama ya, yang di Jawa Barat itu ya, yang juga pengganda uang itu. Nah, ini ada lagi, dan ini bukan meniru tapi terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi pertanyaannya adalah, rakyat kita itu bisa gampang dibohongi semacam itu ya. Kok ya ada orang-orang dari luar kota, dari tempat jauh yang datang ke situ bermobil lagi. Ada juga yang katanya menurut pengakuan itu banyak yang naik bis, yang dari Lampung, dari Palembang itu, dari Palembang, saudara, datang untuk menggandakan uang. Nah, ini orang-orang yang terperangkap dalam kejahatan namanya. Nah, jadi ada peristiwa yang harus kita cermati semacam itu. Bagaimana kita umat beriman menghadapi hal yang semacam ini? Barangkali kita sekali lagi yang sebagai orang-orang yang berusaha hidup benar di dalam kehidupan kita, dan kita berada di daerah yang aman dan damai, kita punya teman-teman yang baik, yang kita tidak pernah melihat kekerasan. Mendengar berita semacam ini cukup ngeri, saudara ya. Kok ada orang yang sadis seperti itu, dan pembunuhan berantai. Makanya judulnya sekarang ini disebutkan pembunuhan berantai jilid 2 ya. Kemarin yang jilid pertama yang di Jawa Barat itu ya. Ini jadi ini series killer jilid 2 gitu. Nah, kembali kita mari sebagai orang beriman mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan di kitab Kejadian pada awal kejatuhan manusia. Kejadian itu permulaan Alkitab, baru pasal 6. Itu di sana menyebutkan bahwa adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi kalau kita sekarang ini berada di lingkungan yang damai, bersyukurlah. Tapi damai yang ada di bumi ini sebetulnya tidak selalu. Atau bahkan kalau sesuai dengan firman Tuhan ini,
pada prinsipnya anak cucu Adam yang sudah jatuh dosa itu sukanya kekerasan. Nah, kalau di sekeliling kita banyak orang-orang yang memeluk agama dan cinta perdamaian, bersyukurlah. Tetapi ternyata ada di berbagai tempat itu orang-orang yang berbuat kekerasan sedemikian rupa, berbuat kejahatan sedemikian rupa yang sungguh mengerikan. Membaca dan kalau saudara nanti melihat berita-beritanya, sekarang ini banyak tersebar di YouTube itu konferensi pers dari kepolisian Resort Banjarnegara. Nah, itu bergidik mendengarnya. Jadi satu orang membunuh 12 orang. Motivasinya adalah uang. Nah, jadi adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejadian pasal 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia. Nah, firman Tuhan ini yang menyatakan, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi pada prinsipnya bumi itu isinya semacam itu. Ya, barusan kita dalam hari-hari ini juga berdoa supaya senjata nuklir jangan sampai meledak, ada peperangan antar negara gitu. Kenapa terjadi peperangan? Ya karena kekerasan. Karena bumi penuh dengan kekerasan dan bahwa manusia menjalankan hidup yang rusak. Kalau manusia tidak menjalankan hidup yang rusak, harusnya kan tidak merusak negara lain. Nah, coba saudara lihat itu masing-masing negara, Rusia dan Ukraina sekarang ini yang sedang berperang itu, maka hasil dari pengebuman itu membuat gedung-gedung jadi runtuh, ya, kilang minyak terbakar dan seterusnya. Ya, kematian ada banyak, ribuan orang meninggal. Bumi ini penuh dengan kekerasan. Bumi ini penuh dengan kerusakan, sebab firman Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita, semua manusia itu kecenderungannya sudah rusak di bumi ini. Nah, sehingga ini yang perlu kita renungkan, bagaimana kita umat beriman menyikapi zaman yang seperti ini. Bagaimana kita umat beriman menyikapi berita-berita yang semacam ini, menyikapi situasi yang semacam ini, dan juga menyelaraskannya dengan firman Tuhan yang kita cermati, yang kita renungkan. Nah, kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan sendiri menyatakan bumi ini telah rusak dan penuh dengan kekerasan, maka sebagai umat beriman kita ingat, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi murid Kristus dan menjadi anak-anak kebenaran, anak-anak Tuhan, menjadi agen-agen kebenaran dan kekudusan Tuhan, maka kita semestinya menjaga diri, tetap berada dalam kebenaran. Jangan ikut-ikut berbuat jahat, saudara ya, sekecil apapun. Apalagi kita yang sudah percaya, menerima Roh Kudus yang bertahta dalam diri kita, yang menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, bahkan menampakkan kuasa Tuhan melalui kita, begitu kan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kita harus mengamalkan kebenaran itu, harus menjadi agen kebenaran yang membawa pengaruh buat sekeliling kita, supaya sekeliling kita banyak orang-orang yang hidup benar. Dan juga harus menjaga diri dan berdoa supaya jangan sampai terperangkap ke dalam kejahatan. Nah, ini orang-orang yang memiliki keinginan untuk menggandakan uang lalu akhirnya terbunuh, itu kan namanya terperangkap itu, saudara ya. Tidak membayangkan bahwa dia akan mati. Ya. Yang dia bayangkan adalah hal-hal yang baik. Uangnya menjadi banyak, yang 70 juta, 50 juta itu nanti dijanjikan menjadi 5 miliar katanya begitu. Nah, itu kan terperangkap itu.
dan akhirnya menemui maut. Nah, kita harus berdoa, makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, juga dalam setiap doa kita diselipkan, jauhkanlah kami dari pencobaan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Nah, itulah usaha kita dan juga kita memakai hikmat. Saya pikir kalau kita orang beriman mestinya sudah tidak ada yang percaya bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang. Ya toh. Ya kalau ada orang yang bisa menggandakan uang, logikanya orang itu sudah menggandakan uang untuk dirinya sendiri. Iya toh. Nah, kalau datang kepada seorang dukun yang rumahnya saja tidak kaya-kaya banget seperti itu, masa orang percaya bahwa orang bisa menggandakan uang? Itu kan sikap yang bodoh sebetulnya. Jadi tidak punya hikmat. Nah, kita harus punya hikmat. Kalau kita punya hikmat Tuhan, selalu berdekatan kepada Tuhan dan setiap hari memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan dari pencobaan, dijauhkan dari perangkap setan, dijauhkan dari perangkap kejahatan, maka Tuhan melindungi kita, memberi hikmat kepada kita supaya kita tidak berlaku bodoh, saudara ya. Dan gitu pun masih ada orang-orang seiman dengan kita yang bisa ditipu orang loh saudara sekarang ini, yang hikmatnya kurang. Nah itu makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam hidup ini supaya jangan sampai masuk dalam perangkap kejahatan. Nah jadi sekali lagi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mengingatkan adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah ini bagian yang saya baca ini adalah bagian dari peristiwa sebelum Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Jadi Tuhan sudah muak melihat kehidupan manusia di bumi sebelum datangnya Tuhan Yesus Kristus itu ya saudara. Dan kita mencermati di perjanjian lama itu hidup manusia memang pasang surutnya semacam itu. Itu terbukti dari kisah umat pilihan Tuhan yang walaupun dikasih oleh Tuhan, dianggap anak emas oleh Tuhan, tetapi juga hidupnya pasang surut semacam itu. Dan banyak terjadi kejahatan sampai Tuhan membuang umatnya. Kan begitu yang sudah kita cermati. Saudara yang setia mengikuti doa pagi memahami bersama dengan saya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita yang hidup dalam perjanjian baru sekarang ini, mari tetap hidup dalam kebenaran, mengamalkan kebenaran dan berdoa supaya kita tidak sampai berdekatan apalagi terkena perangkap si jahat. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini saya kalimatkan yang tadi bunyinya begini. Umat beriman berkewajiban hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Itu saja. Termasuk menjauhi itu supaya jangan sampai masuk ke perangkap kejahatan itu. Menjauhi kejahatan. Sekali lagi, umat beriman berkewajiban hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hidup kami, kuduskan hati kami, supaya kami dapat berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami.
Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dalam doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang sudah kami renungkan dari firman-Mu dan juga dalam kami mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kami ini. Tuhan menjagai kami dari yang jahat dan berikan kepada kami kemampuan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus dominan memimpin kami sehingga hidup kami ada dalam kebenaran Tuhan, bahkan menjadi agen-agen kebenaran yang memberitakan keselamatan dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, sehingga lingkungan kami diselamatkan dan banyak orang hidup benar di hadapan-Mu. Juga jauhkan kami dari pencobaan dan perangkap si jahat, ya Tuhan, supaya hidup kami selamat ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa syafaat secara khusus untuk dunia. Kami mohon Tuhan menolong supaya dunia dilepaskan dari, terutama yang kami tahu, bom nuklir yang dimiliki oleh beberapa negara. Doa kami supaya bom nuklir dimusnahkan dan tidak ada senjata pemunah massal di dunia ini yang mengkhawatirkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kesejahteraannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sangat membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Putih Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang berharap kesembuhan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan, pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menolong, menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan di mata pencaharian kami, pekerjaan di keseharian kami, dan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati. Kami semua dapat mengerjakannya dengan memiliki prestasi yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan selalu kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara yang ingin mengikuti secara live streaming dipersilahkan mengikuti pada jam-jam tersebut, saudara. Nah, kalau mengikuti pas live streaming, saudara bisa masuk dalam kolom chatting kami dan berkomunikasi dengan kami dan tim ya di sini. Tetapi kalau yang terlambat mengikuti pas live streamingnya, saudara masih tetap bisa membuka renungan-renungan kita. Apalagi kalau yang doa pagi itu karena dilakukan secara berkesinambungan, saudara bisa membukanya setelah tayang di channel kami tentu saja. Kami mengucap terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami harapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.